ustaz, para asatidzah yang tergabung pada KOP Mubalik Muhammadiyah yang hadir yang baru. Alhamdulillah, tentu itulah kata yang paling indah untuk memulai acara kita ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, apa yang kita rencanakan pada malam ini, alhamdulillah Allah izinkan duduk kita di majlis, dan insya-Allah berdoa kita kepada Allah, berharap ini adalah doa majlis yang paling mulia, majlis yang penuh berkah insya-Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Majlis kita malam ini, majlis ilmu kita mengambil tema dan tema ini merupakan isu yang menghangat dari masa ke masa, dan tema yang kita angkat ini juga isu yang juga menggurita di zaman kontemporer sekarang ini. Tema yang diangkat adalah masalah salafisme. Kita usahakan kita bahasakan dengan salafisme dari masa ke masa. Tapi bukan saya yang membuat salafisme ini saya penitia ini membuat tema ini salafisme ini. Karena ya dia kalau dalam bahasa Arab dia kan tidak perlu pakai me itu, salafi saja itu sudah cukup, itu salafiyun ya. Salafiyun nisbat kepada salaf dari masa ke masa. Tema ini ya selalu menjadi tema hangat, dan ini bukan sekarang saja, dia dari zaman sudah lama istilah ini marak dan terus diperbarui dan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Baik, saya ingin mendefinisikan sedikitlah dulu. Pertama sekali, salaf kalau diistilahkan dengan salafisme atau salafi, kan itu kan dari kata salaf. Dalam Al-Quran kan ada kata-kata salaf, seperti dalam ayat wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Kan salaf itu. Di dalam ayat lain juga wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Itu dalam ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, yang mana pangkal ayatnya hurrimat alaikum ummahatukum. Di ujungnya wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Apa arti salaf di sini? Yaitu ma sabaq, ma taqaddam, yang telah berlalu, yang sudah terdahulu. Dan konteks ayat itu adalah datang larangan seperti wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kamu menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh orang atau ayah kamu, kecuali peristiwa itu terjadi telah berlalu. Artinya yang berlalu ya sudah tidak ada masalah. Tapi dengan ayat ini turun, tak boleh lagi diulang. Begitu juga wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Salah satu yang diharamkan adalah menggabung poligami, menggabung dua istri, dan istri yang dua-dua ini adik-beradik, kecuali masalaf yang telah berlalu, maka itu dimaafkan. Berarti salaf itu artinya yang terdahulu, yang telah berlalu. Sekarang kenapa ada istilah salafi? Berarti salafi itu istilah yang dinisbatkan kepada orang-orang terdahulu. Oleh ulama, istilah ini familiar. Istilah ini familiar dan digunakan untuk menyebut ataupun istilah yang diungkapkan untuk generasi
Salaf itu adalah generasi terdahulu, yang mana istilah ini untuk 3 generasi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Kata Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Maka Rasulullah katakan, generasi yang paling baik itu adalah generasiku. Qarn itu kan satu abad kalau dalam bahasa kita. Maka itu mengambil 100 tahun. Maka generasi terbaik itu adalah generasiku. Setelah itu generasi yang setelahnya. Berarti generasi sahabat Rasulullah, generasi tabi'in dan tabi'in. Nah, inilah 3 generasi terbaik yang disebut oleh Rasulullah khairul qurun. Maka itlaq salaf kepada generasi ini kalau diungkapkan untuk generasi. Tapi sebagian mengungkapkan bahwa salaf itu bukan generasi, tetapi adalah manhaj, ya, metode berfikir, metode istinbat, metode beragama. Bagaimana menjalankan agama ini. Jadi diungkapkan metode, tapi ada juga hubungannya dengan generasi. Jadi yang menjadi fokusnya itu adalah salafi, salaf generasi yang terdahulu, kemudian salafi mengikuti metode para salaf dalam beragama, khususnya ya di dalam akidah, kemudian dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita melihat sejarah dari awal, istilah salaf ini di kalangan sahabat tidak ada. Ya kan, sahabat namanya mereka mengatakan kita ini adalah kelompok salafi, tidak ada. Sahabat tak ada, Abu Bakar tak ada, dan tidak ada istilah ini. Maka mereka hanya mengenal di generasi-generasi itu, pertama yang ada dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman, orang muslim. Tidak ada pengotak-ngotakan istilah-istilah lain selain muslim, selain mukmin. Jadi apa istilah sebenarnya yang dipakai di generasi itu? Saya membaca di tafsir salah saya dalam tafsir Jalalain, dalam menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Di situ kan ada wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Ini sebagian tafsir dinukil dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, berarti kalau Ibnu Abbas itu generasi sahabat. Jadi dia mengatakan bahwa ini maksud itu adalah ya orang-orang yang berpegang kepada, maka istilahnya oleh dia ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi awalnya istilah yang dikenal itu generasi dari awal ya istilah ahlus sunnah wal jamaah, tidak istilah salafi. Nah, inilah pertama. Kemudian istilah ini dimarakkan, dan itu sahabat masih hidup, Ibnu Abbas masih hidup, sahabat-sahabat lain. Apa tujuan mereka membuat istilah ahlus sunnah wal jamaah ini? Karena setara nas tak ada pula. Ada dalam Quran ahlus sunnah wal jamaah? Tak ada. Dalam hadis-hadis? Tak ada. Tapi kenapa mulai dari generasi sahabat sudah muncul istilah ini? Untuk apa? Apakah itu juga istilah ini bid'ah? Jadi perhatian. Kalau kita lihat, kenapa ada istilah muncul istilah ini? Semenjak munculnya kelompok-kelompok yang berseberangan dengan manhaj generasi salaf itu. Siapa kelompok yang pertama yang muncul? Itulah kelompok Khawarij. Ini itu kan di masa sahabat sudah muncul. Kita masih ingat kan dalam sejarah itu semenjak
Ini kan munculnya fitnah itu mulai dari zaman Utsman bin Affan. Di zaman Umar kan kan meluas sekali penaklukan wilayah-wilayah itu luar biasa, sampai ke Persia, sampai ke negeri Syam itu takluk semua itu. Dahsyat Umar. Sehingga yang masuk Islam itu macam-macam, ya. Sehingga kadang tidak terkafir lagi untuk memberikan pencerahan. Tangan-tangan yang tersembunyi, yang berniat jahat untuk Islam dan juga untuk memecah umat Islam, di situlah bekerja dengan banyaknya orang-orang yang masih baru Islamnya, yang masih lemah Islamnya, dan yang minim pengetahuan Islamnya. Untuk apa? Untuk diprovokasi. Kan terakhir berujung kepada pembunuhan Utsman. Bayangkan itu tuh gimana dahsyatnya provokasi. Utsman, sahabat Rasulullah SAW, beliau itu menantu Rasulullah SAW. Beliau itu dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? 2 orang putrinya, sehingga dia digelar dengan Zunnuraini. Itu tuh gelar sahabat yang sangat mulia. Kemudian dia orangnya memang dikenal orangnya baik, ya, akhlaknya santun sekali, dan memang dikenal dia tidak setegas Umar bin Khattab. Di zaman dia ini kan terjadi fitnah. Apa provokasi berita hoax yang disebarkan bahwa Utsman dalam memimpin melakukan yang namanya nepotisme. Kan itu tuh mulai awalnya. Di isu nepotisme. Kenapa? Karena dia sebagai orang nomor 1. Wilayah Islam itu luas sekali. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan wilayah tuh Saudi berapalah besarnya, negara-negara teluk. Mereka itu kan sampai 2/3 dunia ini mereka kuasai. Dahsyat wilayah teritorialnya. Jadi Utsman ini ketika dia menunjuk gubernur-gubernur di berbagai wilayah, dia tunjuk orang-orang dekatnya dan juga yang banyak ada hubungan keluarga. Itu salahnya. Tidak dapat oleh mereka apa ini kelemahan Utsman ini, oleh tangan-tangan yang tersembunyi. Tentu mereka itu orang-orang munafik, Yahudi di belakangnya. Maka pada bahan-bahan memprovokasi, sehingga terjadilah demo besar-besaran. Bayangkan datang dari berbagai wilayah demo Utsman. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang senior masih ada waktu itu. Dan bagaimana Utsman berdialog dan sahabat-sahabat juga berdialog menjawab subuhat-subuhat yang dilontarkan oleh pendemo. Dan bahkan Utsman sendiri sudah menjelaskan kenapa dia menunjuk orang-orang dekat-dekatnya menjadi gubernur, menjadi pejabat. Dari dulu itu rupanya ada sensitif. Utsman kan sudah menjelaskan, dan salah satu penjelasan dia itu ya karena dia orangnya kan lembut, susah tegas. Maka kalau orang yang jauh darinya ditunjuknya menjadi gubernur itu, pejabat di khilafah, itu kalau orang lain dia tak tega. Kalau orang itu nanti berbuat salah, bersikap salah, susah dia tegas. Maka dia tunjuk orang-orang dekat keluarganya supaya dia bisa mengatur dan mengontrol dan bisa bersikap tegas dia. Itu sebenarnya maksudnya, dan juga yang ditunjuknya tidak orang sembarangan, betul-betul orang yang profesional, orang-orang yang profesional. Tapi yang namanya kena berita hoax sudah menyebar, dan yang masuk di situ memprovokasi orang-orang awam sebanyak-banyaknya, ada sampai Utsman dikepung. Tapi Utsman itu sebenarnya bisa juga dijaga, dikawal ketat, tapi dia sendiri tak mau dikawal, dibiarkan aja demo itu. Sampai Ali bin Abi Thalib sendiri menawarkan itu dalam riwayat yang sahih itu, anak mudanya 2 orang, Hasan dan Husain.
untuk menjadi pengawal pribadinya, supaya terhindar dari demo. Maka disitulah mulainya itu demo di provokator, sehingga Utsman berpisah kepala dari badannya. Maksud demo Utsman dibunuh sampai bercecer darahnya. Utsman meninggal. Setelah itu buyar ini pendemo, siapa yang bunuh. Maka dengar oleh gubernur-gubernur yang lain. Kemudian muncul harus ada pengganti Utsman. Siapa pengganti Utsman sebagai khalifah? Maka ditunjuklah oleh sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka di sinilah terjadi ya ikhwah sekalian, perbedaan ijtihad. Maka salah satu gubernur yang dilantik oleh Utsman ketika itu siapa? Muawiyah bin Sufyan. Dia ini keluarga dekat Utsman ini. Dan dia ketika itu gubernur Mesir. Maka ketika dia mendengar Ali dilantik menjadi khalifah, maka setelah dia ditunjuk jadi khalifah, maka apa tugas Ali pertama? Dia meminta bai'ah dari seluruh wilayah supaya betul-betul diakui eksisnya. Maka diminta semua bai'ah. Ketika itu Muawiyah tidak mau membai'ah Ali. Di sinilah mulai masalah. Apa alasan Muawiyah tidak mau dia membai'ah Ali ketika itu? Ya alasannya ijtihad. Ini ijtihad. Apa ijtihadnya? Menurut Muawiyah jangan didudukkan khalifah duduk, tetapi harus dituntut kisos terhadap pembunuh Utsman. Itu bersikeras Muawiyah, tidak bisa. Saya tidak bisa membai'ah. Itu kan dia gubernur, dia juga kuat di Mesir. Sehingga kata Muawiyah ijtihadnya, kejar dulu pembunuh Utsman, kita kisos dulu. Setelah kita kisos mereka semua, baru kita dudukkan khalifah. Kalau Ali punya ijtihad lain, tidak. Kita eksiskan dulu khalifah. Setelah eksis nanti, baru kita buru siapa pembunuh Utsman dan kisos. Ini kan masalah apa yang didahulukan, apa yang ditakhirkan. Tapi sebenarnya mereka sepakat bahwa pembunuh Utsman harus tuntut kisos. Cuman menurut Muawiyah adalah harus itu lebih dulu, lebih prioritas. Menurut Ali tidak. Dan juga sahabat-sahabat pendukung Ali bahwa dudukkan khalifah. Tidak ketemu. Akhirnya kan terjadi perang antara, itu kan yang terjadi kan, perang antara pasukan Muawiyah dengan Ali yang dikenal dengan perang Siffin, kan itu tuh. Terjadi dua perang ini. Tapi bagaimana sahabat? Ya Allah, dahulu mereka satu barisan berperang melawan orang-orang kafir, la ilaha illallah, melawan musuh-musuh. Sekarang antara sesama mereka jadi tak diterima oleh nurani dan iman mereka. Gimana ini? Maka untung ada di antara sahabat cepat-cepat, sebelum banyak darah tertumpah, maka diangkatlah bendera damai, bendera perundingan. Sehingga dua kelompok berhenti berperang, kemudian masing-masing mengutus dari utusan untuk berdamai. Maka dari kelompok Muawiyah siapa? Dari kelompok Ali yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Dari kelompok Muawiyah siapa perundingnya? Juru rundingnya. Ya, Amr bin As ya. Bukan Amr bin As. Jadi ya terkenal lah
Jadi artinya telah terjadi perundingan dan kesepakatan gencatan senjata. Maka apa? Balik mereka kepada jamaah. Kan itu. Di sinilah mulai masuk. Maka muncul kelompok tak siapa-siapa yang memprovokasi, muncul kelompok ini di tengah-tengah setelah mereka sepakat. Jadi ada kelompok yang mengatas namakan dia tidak Ali, tidak Muawiyah. Tapi mereka kalau keluar dari kelompok itu semua dan mereka membuat semacam ultimatum. Siapa yang menerima perundingan damai, maka mereka adalah kafir. Maka itulah kafir. Itu semua yang menerima perundingan kafir dan dia keluar dari seluruh kelompok itu. Itulah yang dikenal dengan kelompok Khawarij. Di sinilah mulai muncul Khawarij. Maka bagi mereka kafir. Pokoknya main kafir aja. Zikirnya kafir. Semua orang kafir. Astagfirullah. Maka memunculkan ajaran-ajaran istiadat sendiri. Sahabat dikafirkan. Ali bin Abi Thalib semuanya dikafirkan. Pengikut Muawiyah yang menerima damai semua dikafirkan. Tidak ada yang selamat kecuali mereka sendiri. Nanti macam-macam turunan nanti fikih mereka itu. Nanti bisa dilihat fikih Khawarij. Maka inilah asal muasal. Atau muncul pula siapa-siapa pula yang membuat, yaitu yang pro Ali. Pro Ali membuat pula bahwa apa? Tetap membela Ali dan menganggap Ali berhak menjadi khalifah. Muncullah kelompok di situ namanya Syiah. Kan di sini bermula. Maka Khawarij ini gawat. Mereka menyendiri, mereka membuat masjid sendiri, mereka mengelompok sendiri, dan mereka punya istiadat sendiri, punya pemimpin sendiri. Sehingga Ali membuat kebijaksanaan ketika itu menunjuk salah seorang di antara sahabat yang kuat ilmunya, yaitu Ibnu Abbas sendiri, untuk berhadapan dengan orang-orang Khawarij dan menjelaskan akar persoalan kepada mereka dan menjawab syubhat mereka. Alhamdulillah dihadapi oleh Abdullah bin Abbas, mereka itu banyak yang tobat, tapi banyak pula yang tidak tobat. Sehingga dia ultimatum mereka itu karena mereka keluar dari pemerintahan yang sah, maka mereka dihukum, ada yang dibunuh, diperangi. Tapi setelah mereka diperangi, dibunuh, mereka kabur dan mereka memilih satu lokasi tempat perkumpulan mereka. Khawarij ini berkembang macam-macamlah kelompok-kelompoknya. Jadi dari sini mulai. Karena muncul pula Syiah. Maka di sini sahabat butuh sebuah istilah karena mereka semuanya menisbatkan diri tetap kepada muslimun. Syiah mengakui mereka muslim. Khawarij mengakui mereka muslim. Ahlus Sunnah juga muslim. Ini bagaimana cara membedakan ini? Itulah muncul istilah pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membedakan antara kelompok Khawarij dan Syiah. Setelah itu kan muncul lagi kelompok Mu'tazilah. Ini bagaimana membeda-bedakan ini? Jadi Ibnu Abbas itulah yang pertama membuat istilah Ahlus Sunnah, bukan Salafi. Itu. Tapi apa masalahnya kok bisa Salafi ini muncul? Kan itu jadi masalah kan. Kalau dulu kan istilah awalnya cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kenapa muncul Salafi? Karena kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sendiri juga terbagi-bagi di dalam amalan, di dalam cara metode beristimbat. Maka muncul seperti sebelum juga zaman Ibnu Taimiyah. Tadi zaman sahabat tidak ada.
Zaman tabi'in tidak ada. Ini muncullah kelompok-kelompok sufi, tarikat, kan macam-macam tuh. Di zaman Ibnu Taimiyah tu kan paling dahsyat itu. Muncul kelompok Mu'tazilah dengan pecahannya sufi. Kelompok-kelompok Batiniyah di zaman Imam Ghazali, di zaman akhirnya apa? Dan mereka juga ngaku ahlus sunnah. Yang tadi kan semuanya Islam. Akhirnya dipersempit untuk membedakan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, sudah macam-macam tuh muncul. Qadariyah, Jabariyah. Maka di hadapan mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ini seperti dalam masalah memahami sifat. Dia ada kaidah-kaidah mereka itu sepakat. Karena mereka kan sepakat dalam satu kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran. Seperti memahami sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian kaidahnya kan dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Di ujungnya itu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kaidah itu musallam semuanya. Nur Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nanti mereka berbeda dalam memahami ayat-ayat sifat yang bersifat mutasyabihat. Di sini mulainya nanti kelompok-kelompok ini sudah mulai lagi. Maka di antara ayat mutasyabihat dalam sifat seperti yadullah fawqa aydihim, ya kan? Seperti ar-rahmanu 'alal arsis tawa. Maka dan banyak lagi yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Karena dalam Quran kan juga Allah kan sudah menjelaskan masalah ayat mutasyabihat ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Siapa yang suka mengungkap ayat mutasyabihat ini, maka Allah klaim fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati, buat fitnah, wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min indillah. Maka ini ya di ujung ayat itu may yazakkaru illa ulul albab. Jadi ayat mutasyabihat ini di sinilah. Tapi kaidah sumber tadi sepakat semua. Allah tidak ada yang serupa dengan Dia. Kan itu tuh. Nah, sekarang lihat tangan, kemudian mata, kan ada semua dalam Quran itu. Wal tafatus sak, betis, ada tangan, ada betis, ada mata. Kemudian ada lagi apa lagi? Kullu syai'in halikun illa wajah. Gimana? Ini kan sifat-sifat yang sifatnya anggota. Sekarang gimana ini ulama menyikapi yadullah itu? Gimana tangan Allah? Tangan itu adalah jarihah. Jarihah itu maksudnya anggota. Kalau kita maknakan dia dengan tangan, maka kita terlibat bertentangan dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai'. Berarti kita serupakan Allah dengan makhluk. Ini bahaya ini. Maka bertentangan dengan ayat yang qat'i ini. Kalau ayat ini ayat tasyabihat, tapi kalau ini laisa kamitslihi syai', muhkamat itu tidak ada itu perbedaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu muhkamat. Tapi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam duduk di atas arsy. Itu gimana duduk? Yang duduk itu adalah makhluk. Allah bertempat pula. Yang bertempat itu adalah makhluk. Sedangkan Allah tak ada bertempat. Jadi di sinilah konsepnya. Ada semua mereka Ahlussunnah wal Jamaah.
Sehingga di dalam masalah memahami ayat mutasyabihat itu kan terjadilah 3 yang besar di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Maka ada di situ manhaj metode namanya Asy'ari. Di metode seperti memahami bahwa sifat Allah itu 7, 13, sifat 20. Itu kan itu manhaj Asy'ari. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat tadi itu mereka takwil. Itu manhaj Asy'ari. Kemudian nanti muncul lagi manhaj namanya Maturidi. Ini panjang kalau saya cerita, kita akan waktu sekian. Kemudian muncul pula manhaj Salafi. Ini Salafi itu sebenarnya pecahan semuanya dari ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa mereka memunculkan istilah Salafi? Ya, karena mereka menganggap bahwa pemahaman mereka lah yang sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Padahal kalau kita minta tunjukkan mana pokoknya Abu Bakar mengatakan seperti itu, Umar mengatakan, itu repot juga, itu tidak ada. Karena semua mereka menganggap baik Maturidi, baik Asy'ari, baik Salafi, semua yang mereka tempuh, metode yang mereka tempuh, itulah metode Salafi. Itulah generasi salaf. Cuman kan sudah diistilahkan ini Asy'ari, ini adalah Maturidi. Sekarang yang satu mengatakan kamilah yang Salafi, yang sesuai dengan manhaj salaf. Maka ada ulama yang sangat getol dalam jadi apa manhaj mereka seperti dalam sifat tadi. Dalam sifat tadi apa? Memberlakukan sifat itu seperti apa adanya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan Rasulullah dalam sunnah, dan apa yang telah Allah dan Rasul nafikan ya kita nafikan, yang kita isbat. Bila coba pertama bila takwilin, kedua bila ta'tilin, kemudian bila tasbihin, wabila tahrifin. Maka tidak boleh dia ditakwil, tidak boleh dia ditasbih, tidak boleh dia ditaktil. Kan itu manhajnya, pokoknya gitu. Maka apa kaidah mereka? Sebagaimana mereka nukil daripada Imam Malik, al makna ma'lumun, ya kan? Wal makna ma'lum, wal kaifiyah majhula, wassu'alu anhu bid'ah. Kan itu. Apa arti yad? Ya yad. Tapi bagaimana? Tak tahu. Wallahu alam bentuknya bagaimana, hakikatnya kaifiyah majhula. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hakikatnya bid'ah. Tapi kalau bagi Asy'ari tidak ada. Bukan tangan, itu maknanya kekuasaan. Kalau kita maknakan dengan tangan, kita terjerumus menyerupai Allah. Nanti syirik kita. Ini berbahaya ni. Maka kalau kita baca polemiknya, saling mensyirikkan. Ini kan polemik ijtihad ulama di dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Jadi sebenarnya maka dimasukkanlah ini oleh ulama sebenarnya apa? Ini masalah ijtihad dalam akidah. Tetap koridornya koridor masalah ijtihad. Kalau sudah masalah ijtihad yang bahwa ini sudah masuk dalam qadhiyah ijtihad dan terjadi perbedaan pendapat, karena tidak ada yang pasti memastikan 100% bahwa dia yang benar dalam hal ini. Itu tuh susah. Oleh karena itu apa? Ya, yang seharusnya sikap dalam hal ini tidak boleh saling menyesatkan, dan tidak boleh saling kita menyalahkan. Karena bagi mereka kan kaedah yang telah mereka rumuskan oleh ulama-ulama, la inkara fi masailil ijtihad.
Kalau masalah itu masalah ijtihad karena tidak adanya kepastian dalil, maka dalil itu kan dibagi. Setiap masalah yang diputuskan oleh ulama itu ya didasarkan kepada dalil. Maka kalau dalil itu kan ada dua ditinjau, dari sisi subut dan dari sisi dalalah. Subutnya apa? Eksistensi dalil itu. Apakah dalil itu qat'i eksistensinya atau zonni? Begitu ulama jelimatnya mereka merumuskan kaedah-kaedah hukum itu. Maka dia kata dalil itu ada yang qat'i secara subut, ada yang qat'i secara dalalah. Kalau qat'i secara subut itu adalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Itu qat'i secara subut. Tapi ini juga barangkali bisa zonninya secara makna. Betul itu ayat Quran pasti. Tapi bisa terjadi perbedaan. Kenapa? Karena ayat itu menerima multi tafsir. Nah, seperti yad tadi. Itu apa tuh? Yang paling benar di sana. Karena kata-kata yad itu juga oleh penggunaan orang Arab dalam sehari-hari semenjak jahiliyah lagi kalau diperiksa kamus-kamus itu dia digunakan untuk makna hakiki, bisa juga makna majazi. Ini umpamanya Pak, ini dibangun masjid ini oleh tangan penguasa. Mana tangannya tidak pernah ke sini. Yang ke sini itu cuma sumbangan. Dalam Al-Quran bal yadahu mabsutatani. Ya kan? Karena dituduh oleh Yahudi Allah itu dituduhnya bakhil. Maka Allah katakan hullat aidihim bal yadahu mabsutata. Dua tangan Allah itu terbentang. Yada itu apa? Dua tangan seperti tangan manusia? Kan tidak mungkin. Tapi orang Salafi juga tidak menyerupai kan tangan Allah dengan tangan manusia. Pokoknya maknanya tangan. Tapi bagaimana? Yang ditanya, bertanya tentang bagaimana itu bid'ah. Ya, jelas tangan kan begitu. Kalau orang Asy'ari jangan sebut tangan. Kalau kamu sudah menyebut tangan itu berarti kamu telah menyerupai. Ya Allah, ini kan ijtihad ini. Maka sebenarnya Pak ya sudah masing-masing keyakinannya sudah. Kadang-kadang ada di antara ulama menengahi bahwa apa? Pemahaman secara salaf itu lebih selamat. Tapi pemahaman khalaf juga lebih modern. Tidak masalah. Ini lebih modern, ini lebih selamat. Kedua-duanya bisa diterima. Tapi kan muncul kelompok-kelompok. Ini jadi masalah. Salafi yang kita lihat sekarang ini, ya dia sudah terlalu jauh sudah terlalu jauh. Sehingga kalau dulu itu hanya terbatas perbedaan mereka dan mereka bersikeras itu di dalam masalah ayat-ayat sifat mutasyabihat tadi. Perbedaan itu tuh yang mereka bersikeras menurut saya. Dan ya mereka mengelompok lah, artinya membuat istilah lah ini Salafi ini apa. Dan mereka juga mengembalikan itu. Itu yang apa namanya? Kalau Zaman Ibnu Taimiyah juga tidak terlalu apa. Tapi mereka masing-masing mendakwa mereka lah yang benar-benar dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka banggakan itu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah sendiri, inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang satu inilah pemahaman Ahlus Sunnah. Asy'ari mengatakan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba lihat perdebatan itu. Asy'ari mengaku dia yang Ahlus Sunnah, Salafi mengaku dialah yang ahli sunnah. Tapi tidak muncul itu istilah yang Salafi. Sekarang kan muncul istilah-istilah Salafi ini. Sehingga ya banyak ulama-ulama yang menilai. Jadi sehingga kalau kita lihat ulama-ulama yang menisbatkan diri mereka kepada salaf sendiri, mereka tidak terima itu. Jadi begini, kalau dulu perbedaan itu sebatas masalah-masalah akidah tadi. Tapi sekarang Salafi sekarang itu dibawanya arena itu kepada seluruh masalah khilafiyah sampai kepada masalah furu'ah itu jadi masalah.
Sehingga mereka mengotak-ngotak dalam masalah itu. Kalau dulu hanya untuk berseberangan dengan Khawarij, Mu'tazilah, dengan apa, itu yang membuat mereka pisah, beda-beda. Dan masalah-masalah khilafiyah, jahar bismillah tidak jahar bismillah, kunut subuh tidak kunut subuh, kemudian macam masalah-masalah lain itulah. Ya masing-masing mengamalkan, tetapi tidak sampai mengotak-ngotak. Tapi setelah salafi-salafi ini dibawanya, sebab kalau masalah-masalah khilafiyah seluruhnya itu dimasukkan kepada mengelompok-mengelompok, ini tidak bisa, nanti bisa umat Islam ini tidak bisa bertemu dengan dua orang. Seperti dalam masalah khilafiyah dalam seluruh furu'. Itu lalu kita misah dan mengatakan bahwa kita lah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya di dalam masalah kunut ini. Kan masalah kunut ini semuanya kita mengikut. Ada ulama dan itu beristihad, dan itu seluruh ulama-ulama yang beristihad, yang diakui istihad mereka, dan mereka yang telah memapankan kaedah-kaedah istihad, dan masing-masing punya kaedah. Ada kaedah-kaedah itu yang disepakati dan itu yang paling banyak. Ada kaedah-kaedah yang mereka berbeda kaedah-kaedah dalam istinbat, metode mereka pakai, berbeda pula mereka di dalam menyimpulkan hukum. Tapi mereka semua tidak ada masalah, damai aja mereka semua. Tak ada mereka menuding-nuding bahwa itu salah ini. Kalaupun mereka salah, tapi mereka sopan. Seperti Imam Abu Hanifah diriwayatkan dari mereka, masing-masing mereka mengatakan bahwa kalau sudah itu masalah ijtihad, ra'yi sawabun yahtamilul khata'. Pendapatku adalah benar. Itu kan. Tapi barangkali bisa salah. Gitulah ulama-ulama itu kalau sudah masalah ijtihad. Kemudian pendapat yang lain salah, barangkali juga bisa benar. Begitulah sopan mereka. Sekarang datang orang-orang apa? Pokoknya salah. Inilah yang benar. Kemudian masuk istilah bid'ah. Dulu ahli bid'ah itu diitlakkan, diungkapkan untuk khawarij. Ahli bid'ah itu untuk Mu'tazilah. Ahli bid'ah itu untuk Rafidah. Sekarang ahli bid'ah itu beda kunut pun, beda kunut subuh, tidak kunut subuh, itu juga sudah ahli bid'ah. Di sini musibah itu menjadi jadi. Diterapkan pula sebuah hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian kalau kita berkatakan Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah itu kepada ada bid'ah hasanah, ada bid'ah wabtada. Kata Rasulullah, kullu bid'ah, semua. Rasulullah bilang kullu, itu kamu katakan Imam Syafi'i. Nanti itulah sebenarnya tidak ada di zaman-zaman sahabat, teman tabi'in, ulama, tidak ada seperti itu. Tapi muncul. Jadi fitnah jadinya. Jadi kalau ada ini mohon maaf kunut subuh. Jadi kunut subuh kan kalau kita Muhammadiyah ada masalah yang ya kita Muhammadiyah, tapi jangan tidak ada kita menyalah-nyalahkan orang. Ya amal-amal aja. Tapi kalau sudah mengelompok itu sudah sesat dan dituduh ahli bid'ah dan masuk neraka, bahaya itu. Dipakai pula hadis Rasulullah SAW. Padahal Imam Syafi'i itu kan imam Ahlus Sunnah yang sepakat ulama itu adalah imamnya Ahlus Sunnah, dan dia adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, mengerti dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, dia membagi bid'ah itu kepada ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, datang tidak ada. Maka ada kadang-kadang yang membuat kenapa berkotak-kotak umat ini. Masalah-masalah khilafiyah itu yang dijadikan. Karena dia tanya, kamu ini mohon maaf, kenapa kamu berkunut subuh? Tidak ada masalah kunut subuh, kunut tidak. Tapi menggertak-gertak orang, kamu kenapa kunut subuh? Saya kena mazhab Syafi'i katanya kan. Tentu kan orang-orang awam itu tidak akan tahu ya ada dalilnya kan.
Oh, dalil saya begini. Yang bisa dia katakan apa? Saya ikut mazhab Syafi'i. Oh, nanti ditanya, kamu kenapa tak kunut? Saya ikut Nabi. Nah, saya ikut sunnah. Nah, sekarang kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi? Itu gimana itu kita jawabnya itu? Kira-kira gimana jawabnya? Tentu karena mungkin ada orang mengatakan saya ikut Imam Syafi'i itu saya tinggalkan Nabi. Nah, disitulah mulai perpecahan itu. Kalau kamu ikut Nabi, jangan ikut. Berarti jangan kunut. Berarti semuanya kalau yang berbeda dengan dia itu tidak ikut Nabi itu. Astagfirullahaladzim. Berarti kan dia mengatakan itu bahwa Imam Syafi'i tidak ikut Nabi. Sahabat-sahabat. Karena masalah khilafiyah itu bukan bermula dari imam-imam mazhab itu. Kalau masalah khilafiyah itu sudah ada di zaman sahabat. Ada sahabat yang berkunut, ada sahabat yang tak berkunut. Ali bin Abi Thalib itu diriwayatkan dia selalu kunut subuh. Tapi kalau Abdullah bin Umar tidak pernah itu berbeda. Dan mereka damai-damai, tidak ada mereka mengelompok gara-gara masalah itu. Tidak ada. Tapi mulai masalah furu'iyah ini dijadikan pembeda. Itu jadi musibah sehingga salafi ini menjadi istilah tren di zaman kontemporer. Maka mereka mendakwah langsung, salah satu kata mereka itu manhajnya langsung Quran dan sunnah. Padahal seluruh ulama yang berbeda itu apa dalil mereka, sepakat ijma' mereka itu menjadikan dalil itu 4 yang sepakati. Pertama Quran, kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Itu dalil-dalil seluruh ulama. Maka ulama itu apapun masalah pasti merujuk dulu kepada Quran. Yang kedua kepada sunnah. Tapi kenapa kok terjadi? Bayangkan itu terjadi kadang-kadang perbedaan pendapat, dalilnya 1, pendapatnya 5, berbeda ulama. Satu mengatakan begini, satu mengatakan begini. Kadang 4 pendapatnya. Dalilnya apa? Itu juga. Tapi kenapa bisa? Karena di dalam dalil itu terjadi kemungkinan multi tafsir. Itu ada sebab-sebabnya. Sekarang ini kan saya tidak tahu siapa yang ahli bid'ah sebenarnya. Karena ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah itu memang tak bisa. Dia memang multi tafsir. Seperti namanya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru itu apa maknanya? Suci atau haid. Kalau kita cari bahasa Arab, tanya orang Arab, ada yang katakan haid, ada yang katakan suci. Lalu apa yang Allah maksud di situ? Haid atau suci? Maka terjadilah ulama-ulama besar itu berbeda. Yang satu mengatakan haid. Itu Imam Abu Hanifah. Datang Imam Syafi'i, enggak, itu maksudnya adalah suci. Terjadi perbedaan. Termasuk juga ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Terjadi perbedaan karena tidak ada dalil yang pasti. Apalagi kalau dicari sahabat, maka sahabat kayaknya dulu tidak ada mereka itu berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat itu. Maka mereka beriman saja. Tapi muncul ketika itu, setelah itu yang menafikan sifat, sampai mendalam terus sampai ayat mutasyabihat. Maka kita khawatir orang-orang yang selalu membaca ayat mutasyabihat itu masuk dalam kategori fa amman ladzina fi qulubihim zaighun, penyakit yang kepengennya membuat fitnah di tengah-tengah umat. Maka ayat-ayat mutasyabihat ini, mohon maaf, di generasi-generasi ulama dulu itu hanya dibahas dalam lingkungan para ulama, polemik ulama dalam tulisan-tulisan ilmiah, bukan menjadi kajian di depan orang-orang awam. Sekarang ada yang membuat kajian di mana Allah, itu judulnya, dikaji depan orang-orang. Ada sahabat membuat seperti itu tuh, judul kajian. Kalau mereka mendakwah, atau diberikan orang masalah bapak ayah Nabi, ibu Nabi di neraka atau di surga, dibuat itu tema kajian. Dan yang diundang orang-orang, ya Allah, orang yang baru sadar taubat atau ngaji, langsung disodorkan hal-hal yang
mutasyabihat itu. Akhir-akhir gimana? Dan mendakwa pula inilah manhaj yang benar, inilah. Jadi ini problem kita sekarang. Saya ada di antara ulama-ulama itu yang bagus menyikapi seperti ini. Ada namanya Syekh Muhammad Hasan Ad-Dodo. Kalau antum bisa ikuti nanti YouTube-nya, banyak pengajiannya. Dia tuh sangat bijak ya, sangat arif dia bagaimana memberikan sikap terhadap perbedaan-perbedaan, khususnya kawan-kawan yang mereka mendakwa salafi. Saya kira ikhwas sekalian, wallahu a'lam ya, kita tidak tahu. Kerana kelompok-kelompok umat Islam ini kadang-kadang dimasuki oleh tangan-tangan ada yang sengaja. Tiba-tiba muncul saja, kok beda, semakin ekstrim saja, semakin ekstrim saja. Kerana usaha mereka itu bagaimana umat Islam ini tidak bersatu, kan itu. Kerana orang-orang Yahudi dari dulu, dari zaman Rasulullah berusaha mengotak-ngotak umat Islam. Kerana benteng umat Islam yang pertama itu persatuan kesatuan. Kita ingat Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, apa dibuatnya dulu? Menyatukan. Pertama disatukannya orang-orang Ansar, kerana mereka ada dua kabilah besar, Khazraj dan Aus, satukannya. Setelah itu apa? Disatukan pula orang-orang Muhajirin. Kemudian disatukan pula antara Muhajirin dan Ansar. Setelah itu apa? Rasulullah persaudarakan pula semuanya di dalam sebuah bendera negara Madinah, termasuk orang-orang yang beda agama. Begitu Rasulullah. Kemudian tahu Yahudi itu benteng umat Islam itu bersatuan, dan kelemahan umat Islam baru umat ini lemah kalau di kota-kota. Maka kita ingat sejarah Masjid Dirar. Coba Rasulullah hidup, dibuat oleh Yahudi itu Masjid Dirar. Dan mereka itu tampil mereka persis seperti sahabat. Jenggot mereka panjang-panjang, sorban mereka bahkan lebih besar pula sorban daripada sorban Nabi lagi. Pakai jubah, dan mereka solat di belakang Nabi, dan dia ikut Nabi, tapi mereka munafik, merongrong. Kalau kita baca kisah-kisah munafik, sampai mereka buat masjid di samping Masjid Quba. Jadi kalau kita berdiri di Quba, tak jauh di mana tempat Masjid Dirar itu, bisa kita tunjuk. Di situ mereka bangun masjid. Coba alasan mereka kepada Rasulullah. Rasulullah ketika itu kan dalam misi perang waktu itu. Mereka minta Rasulullah langsung yang supaya itu resmi dan diakui. Rasulullah meresmikan, sudah mereka bangun. Mereka alasan apa? Ini nanti untuk orang-orang tua-tua yang tak bisa pergi ke Kuba, yang tak bisa nanti solat berjamaah ke Masjid Nabawi. Pokoknya macam-macam alasan. Kan Allah ceritakan. Maka Rasulullah sudah berniat untuk meresmikan. Di perjalanan turun ayat. Itu adalah masjid di Dirar. Masjid untuk memecah belah saf umat Islam. Maka apa kata Allah? Allah suruh Rasulullah untuk membumi hanguskannya. Maka Rasulullah datang, bukan pergi salat, Rasulullah bukan meresmikan, langsung di bumi hanguskan. Tapi itu kan di zaman Rasulullah dikasih tahu. Tapi orang munafik itu, maka gagal mereka memisahkan saf Rasulullah. Berkali-kali dalam perang Uhud. Rasulullah dah tahu ini munafik ini, maka Rasulullah setiap perang, maka Rasulullah buat tasfiyah namanya. Tasfiyah itu apa? Membersihkan pasukan dari orang-orang munafik. Kalau sebelum masuk medan perang, itu Rasulullah biasa apa? Dibuat strategi singgah Rasulullah dulu. Dibuat oleh Rasulullah kiat-kiat bagaimana orang-orang munafik ini gerah. Kalau gerah maka keluar itu, pulang mereka. Kalau sudah pulang, maka Rasulullah tinggal dengan pasukan-pasukan inti. Kenapa? Karena keberadaan mereka dalam pasukan sangat berbahaya menikam dari belakang. Itulah munafik. Setelah Rasulullah wafat, mereka terus bekerja. Umar terbunuh, Ali, Utsman dibunuh. Coba sahabat-sahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja sampai sekarang ke kotak-kotak umat Islam. Sehingga kadang-kadang kita, ya Allah,
bagaimana itu sudah menyatukan umat Islam ini. Masing-masing dengan kelompok itulah termasuklah yang menggerakkan sekarang. Tapi ingat ya, kalau dalam masalah akidah sebenarnya gimana sikap kita? Kalau masalah keyakinan tidak ada masalah. Itu hanya perbedaan ijtihad. Cuman ada yang agak hulu sekarang. Kalau ulama yang memang mengambil manhaj salaf itu, ya dia katakan bahwa maknanya ya sudah. Tapi bagaimana? Tidak ada mereka mengatakan begini. Sekarang ada keterlaluan saya lihat. Sudah betul-betul menyerupa. Sudah keterlaluan dia. Sudah melewati batas. Ini yang saya lihat di Salafi kontemporer ini. Sudah berlebihan daripada apa yang telah dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Atau dan yang lain-lainnya. Kemudian secara akidah mana tidak ada masalah. Ada, dan itu ya sepakat sebenarnya ulama-ulama besar, kecuali yang polemik seperti Subki ya, polemik dengan Ibnu Taimiyah, saling mengkafirkan, tapi antara mereka saja. Tapi secara umum apa yang menjadi keyakinan seperti yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dalam manhaj akidah, itu juga masih dalam koridor Ahlussunnah. Maka rata-rata ulama mengatakan Ahlussunnah itu ada 3. Maka pertama Asy'ari, kemudian Salafi, dalam akidah ya, dalam makna Imam Musawiyan, kemudian Maturidi. Semua mereka itu masuk dalam kategori Ahlus Sunnah, dan mereka ahlul kiblat. Kiblatnya sama. Dalam masalah fikih tidak ada masalah. Dalam masalah fikih mereka itu tidak ada yang salah. Kalau fikih mereka itu secara umum mereka berafiliasi kepada fikih Hambali, mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali, maka coba lihat ulama-ulama. Ibnu Taimiyah itu ulama besar dalam mazhab Hambali. Ibnu Qayyim itu Hambali. Sekarang mufti-mufti di Saudi itu semuanya Hambali. Buku-buku yang dipelajari di sekolah-sekolah semuanya Hambali. Tak ada masalah. Tak ada orang mengeluarkan Imam Ahmad itu dari Ahlussunnah, tidak ada. Kemudian secara fikih. Cuman sekarang kan ada juga berbeda-beda. Seperti Syekh Albani itu sendiri yang mereka jadikan sebagai rujukan. Syekh Albani itu secara umum dia Hambali itu. Cuman ada istihad dia dalam mensahihkan hadis, menhasankan hadis. Sehingga ada kalau muncul istihad dia yang berbeda dengan ulama-ulama mazhab yang 4. Dan itu yang menjadi ikutan. Tapi ada ulama yang menjadi ikutan mereka. Sekarang apa yang menjadi kesalahan fatal? Mengklaim kebenaran itu hanya ada pada mereka. Kan itu jadi masalah. Termasuk dalam masalah-masalah yang tidak boleh ada klaim di situ. Ulama-ulama besar pun tidak ada mengklaim. Ya, silakan Pak. Saya kira itu ya dapat saya sampaikan karena tadi waktunya cuma setengah jam. Tidak apa-apa. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, ini menghubungkan Salafi dengan Wahabi. Jadi istilah salaf tadi kan kalau salaf itu ya sebelum ada Wahabi itu kan sudah ada istilah salaf itu ya. Karena Wahabi ini kan nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ulama kan abad 19 ini kan belum lama ini mereka ini. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab ini bersama dengan Muhammad Musaud, ya ulama dengan Umar mendirikan negara Saudi. Cuman ini Syekh Muhammad Abdul Wahab ini memang dia di antara saudara-saudaranya dan bahkan orang tuanya. Kalau orang tuanya, saudaranya itu masih punya pemahaman Asy'ari. Tapi Syekh Muhammad Abdul Wahab ini tidak tahu bagaimana dia itu banyak membaca ataupun mengikuti Ibnu Taimiyah dia. Maka secara manhaj metode dalam memahami ayat-ayat sifat dia pakai Ibnu Taimiyah. Dan ketika itu Asy'ari Maturidi dan tidak dipakai itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu zaman itu. Dia munculkan kan. Maka sehingga dia tampil
beda. Kemudian di dalam memerangi khurafat, dalam memerangi syirik, dalam memerangi, ya terjadilah sebenarnya polemik antara saudara itu. Bahkan Muhammad Wahab itu punya saudara, itu ditahzir oleh saudaranya dan dia dicap sesat, dan juga oleh bapaknya sendiri kan. Tapi dia kan keras dia dengan prinsipnya, sehingga apa yang ditulisnya kemudian, ya saya tidak mengatakan dia mengkafirkan apa semua dari tulisan itu kan susah. Dari tulisan itu kan bisa orang memaknai kan, orangnya tidak hidup, sudah meninggal. Tapi itu kan barangkali, tapi apakah begitu secara real? Banyak orang mengupas-ngupas buku-buku dia, coba dia mengkafirkan dia, itu kan penafsiran dan kadang-kadang pandangan yang tidak secara komprehensif. Jadi sekarang Wahabi ini kan nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena kebetulan dia yang membawa bendera ini di tempat ini dan itu di negara, dan bisa menjadi manhaj satu negara. Dia mendampingi, dia sebagai mufti, dia sebagai untuk Raja Ibn Saud waktu itu. Maka ditetapkannya fikihnya Hambali, akidahnya Salafi, sehingga dikenal karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab, Salafi Wahabi, kan itu aja itu. Kemudian orang-orang yang berlawanan ini kan sengit perlawanan ini. Maturidi, Asy'ari, ini kan perlawanan sekali ini dalam penafsiran itu. Oleh orang-orang tingkat awamnya ini menjadi permusuhan. Maka dulu orang ketika haji waspada, Wahabi. Sebenarnya dibawanya adalah pemahaman yang dipegang, tafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka kalau saya menilai semuanya koridor istihad, tapi kita sampai mengkafir-kafirkan itu adalah sikap berlebihan. Sekarang ya sudah, ini kelompok sana juga mengkafirkan di sini, yang di sini juga mengkafirkan yang di sana. Itu bagaimana umat ini? Maka ikuti. Dan ulama-ulama itu tidak. Kalau ulama itu mana mereka mengkafir? Kalau mereka mengkafirkan sendiri, itu hanya polemik ilmiah yang didasarkan kepada dalil. Tapi kalau orang awam sudah mengkafirkan berdasarkan bukan ilmiah lagi. Maka mereka bisa secara ilmiah berdebat, berpolemik, tapi secara ukhuwah mereka menyatu. Ilmiah. Tapi secara ukhuwah, salat bersama, tidak mungkin mereka beda-beda. Tidak ada mereka mengatakan bahwa kalau ikut itu tidak sah solat, itu kan ada efeknya lagi itu. Kalau sudah saling menyesatkan, nanti tidak sah. Tapi alhamdulillah, coba saya juga heran. Kalau ditanya mereka juga bingung. Kau mengatakan itu Asy'ari sesat. Itu imam yang kamu ikuti tadi itu Asy'ari itu. Maka kamu ikut orang sesat. Coba kawan-kawan Salafi sekarang, salat enggak dia di masjid sembarangan? Salat kan dia kan? Ikutinya. Berarti sebenarnya tak ada masalah. Tinggal sebenarnya mempertemukan saja lagi ini. Karena bagi saya, dan juga kita, ini ada ustaz itu sangat dahsyat juga mau menyerang Wahabi, sampai juga mengkafir-kafirkan. Tapi pergi umroh ke Mekah, diikutinya juga Imam Wahabi itu, katanya kafir, tapi kenapa kamu ikuti dia? Iya kah Pak? Itu imam-imam haram itu semua itu Wahabi, pengikut Muhammad bin Wahab semua itu akidahnya semua Ibnu Taimiyah itu. Tapi ustaz-ustaz yang tadi buat sekali Asyirah, ketika umroh dia buat salat sendiri dia. Artinya apa? Dia akui imamnya sah salatnya. Berarti perbedaan apa? Tidak ada masalah. Berarti semuanya ahlul kiblah. Tapi kenapa diperuncing masalah? Maka kalau begitu apa? Yang dicari bagaimana kita selalu bertemu, bersatu. Itu Pak ya. Jadi isu itu yang ya silakan. Ya.
Ya. Ya, oh ya. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya ya, kesalahan mereka itu apa? Mengklaim orang lain sesat, kan itu aja masalahnya itu. Masalah-masalah yang tidak boleh berbeda itu boleh, tidak ada masalah. Jangan kan dia la ilaha illallah kita. Rasulullah saja membolehkan perbedaan. Dia masih hidup di depan dia. Kalau memang masalah itu dan itu Rasulullah yang mengajarkan itu. Nah, maka saya lihat kelemahan Salafi ini berpegang pada sunnah. Tapi ada mereka tidak berpegang pada sunnah dalam masalah menyikapi perbedaan. Kenapa mereka tidak mengacu kepada sunnah? Coba apa sunnahnya perbedaan? Sekarang coba. Ini kasusnya ada dalam Sahih Bukhari. Seluruh hadis ini sepakat ulama mengatakan hadis sahih. Kasus Bani Quraizah. Iya kan? Ketika Rasulullah selesai perang Khandaq, Ahzab, dan Rasulullah tahu bahwa yang memprovokasi ini adalah orang-orang Bani Quraizah. Maka selesai misi perang Khandaq, Rasulullah perintahkan sahabat mengepung Yahudi Bani Quraizah. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Berangkat kalian sekarang. Dan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Kan itu kata Rasulullah SAW. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Berjalanlah sahabat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tibalah waktu sholat asar di jalan. Mereka belum sampai ke Bani Quraizah. Kalau mereka paksakan nanti sholat asar di Bani Quraizah, sudah waktu maghrib. Itu gimana kira itu? Tadi Rasulullah bilang, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Kalau dipaksakan, maka sudah waktu maghrib. Boleh kita sholat maghrib di luar waktu. Sholat asar dulu. Kan tidak bisa dijamak maghrib dengan asar, kan tidak boleh. Sekarang gimana sikapnya? Di jalan itu terbagi sahabat. Coba sabda Rasulullah tadi itu ditafsirkan. Kata Rasulullah, jangan kamu sholat Bani Quraizah. Maka di situ ada dua metode. Pertama metode tekstual, yang kedua metode kontekstual. Maka Muhammadiyah kan banyak mengambil konteks kan dalam istiad tarjihnya. Ya, konteks seperti apa? Kalau yang tekstual, jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraizah. Berarti apa? Di Bani Quraizah baru sholat asar. Sekalipun waktu maghrib sudah. Maka bersikukulah kelompok tekstual ini. Maka sholat asar mereka waktu sudah maghrib. Itu gimana? Kenapa? Perintah Rasulullah. Nas, hadis, sunnah. Tapi kelompok lain ini sunnah juga. Pertama, Allah mengatakan inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Rasulullah ketika ditanya ayul amali afdal, as-salatu bi awali waktiha. Ini gimana ini? Satu sisi ini salat waktu maghrib. Kata Allah, maka mereka tafsirkan kontekstual. Ini maksud Rasulullah bukan salat asar di Bani Quraizah. Maksud Rasulullah tadi, kita disuruh cepat-cepat. Diusahakan hendaknya waktu asar masih ada, kalian sudah sampai. Bukan maksudnya sholat asar di situ. Maksudnya kalian bersegera kalian ke sana, sehingga waktu asar masih ada, kalian sudah tiba di sana. Maka kena yang mereka menafsirkan kembali konteks itu. Jadi maksud Rasulullah itu katanya itu supaya cepat-cepat. Akhirnya mereka sholat di jalan. Ya. Di jalan kena memahami konteks. Nah, mungkin sholat. Yang satu tadi, kelompok tadi tetap berjalan dia. Sholat asar waktu maghrib. Sekarang coba, mana yang salah? Mana yang benar? Inilah metode, di sinilah sebenarnya sikap ulama itu dalam masalah-masalah yang bisa itu depan Rasulullah. Pulang mereka berjumpa dengan Rasulullah, diadukanlah masalah ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami begini-gini. Siapa kami ini yang benar? Coba apa kira-kira jawab Rasulullah? Kamu bid'ah. Kamu sesat. Rasulullah dalam hadis itu
Tak ada. Hanya senyum dan diam. Nah, kalau diam Rasulullah sunnah apa namanya? Diam Rasulullah namanya sunnah apa? Sunnah. Itu yang sunnah. Sunnah takririyah. Berarti yang ini benar, yang ini juga. Kalau adalah yang salah di antara keduanya, pasti Rasulullah salahkan. Tapi Rasul tidak menyalahkan. Karena kalau tidak yang salah dibiarkan Rasulullah salah, berarti dia berkhianat kepada amanah, tidak menyampaikan risalah. Maka diamnya itu setuju. Berarti apa? Kedua-dua manhaj, maka diambillah manhaj. Ada manhaj tekstual, ada manhaj kontekstual. Sudah. Di situlah ulama itu. Maka kalau masalah-masalah khilafiyah jangan Rasulullah disalahkan. Coba ada kasus lain lagi. Yang juga di Sahih. Ada 2 sahabat. Kalau beginilah kita menyikapi semua kita ini menyikapi masalah-masalah perbedaan ini. Nah, masalah sifat-sifat tadi itu kan masalah ijtihad juga. Ada 2 sahabat musafir. Kemudian tiba di jalan, tiba waktu salat. Ketika mereka mau salat, air tak ada. Dicari-carilah air, cari-cari air sehingga mereka tak dapatkan. Putuslah. Apa mereka keyakinan mereka air tak ada, akhirnya mereka tayamum. Salatlah mereka dengan tayamum. Apa yang terjadi? Setelah mereka tayamum salat, berangkat teruskan perjalanan. Belum jauh jumpalah air. Jadi salat nih waktu masih ada. Kalau gimana kira itu para ustaz itu? Diulang salat atau cukup dengan tayamum? Padahal air sudah ada nih. Kita sudah sholat dengan tayamum. Waktu masih ada. Gimana kira-kira? Diulang atau tidak? Saya bertanya. Kan? Kenapa diam? Kenapa pasti berbeda pendapat ini? Maka itu berbeda pendapat 2 sahabat tadi. Yang satu mengulang, yang satu tidak mengulang. Karena dianggapnya apa? Tayamum tadi. Dan itu tayamum yang sah. Karena kita ketika itu tayamum air tak ada. Kita sudah cari. Sudah berijtihad. Sudah maka tayamum dengan alat suci yang sah. Yang satu masalah waktu masih ada. Tayamum itu ganti. Sekarang yang asli ada. Maka batal itu yang ganti itu. Maka dia tetap diulangnya solatnya. Nah, sekarang siapa yang benar ini? Kira-kira? Susah mengadu mereka kepada Rasulullah. Ini diceritakan Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah itu salah satu ulama yang paling bukunya itu dirujuk oleh seluruh ulama dalam bagaimana menyikapi masalah-masalah khilafiyah ini. Judul bukunya namanya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Dia sendiri temukan kisah-kisah seperti ini. Jadi apa kata Rasulullah ketika mereka mengadu? Saya mengulang, saya tidak mengulang Rasulullah. Siapa kami ini yang benar? Kata Rasulullah, kamu yang tidak mengulang, faqad asabtas sunnah. Yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah. Tidak benar. Kamu yang mengulang, falaka ajrani. Kamu dapat 2 pahala. Ada yang salah. Ya Allah, kalau begitulah seluruh masalah khilafiyah itu. Kita sikapi. Tidak ada secara umat ni. Itu tidak manhaj itu. Kan manhaj itu. Kenapa tidak sunnah itu? Jadi jangan bukan sunnah kunut masalah praktek amalnya. Tapi manhaj itu yang paling sunnah itu. Itu penting. Ini pergi dia kepada parsial-parsial masalah yang sunnah. Tapi sunnah manhaj tidak itu kan sunnah manhaj. Rasulullah mengajarkan dengan itu metode beristihad. Dan ketika diam Rasulullah, berarti dalam masalah ijtihad tak boleh saling menyalah. Maka lahir oleh ulama kaidah la inkara fi masailil ijtihad. Selama masalah-masalah ijtihad tak boleh kita menyalahkan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh berdiri di atas masalah-masalah khilafiyah. Maka tidak ada nahi amar ma'ruf mungkar masalah khilafiyah atau kita ingkari orang. Salah. Karena itu bukan mungkar. Itu ada ulama. Berarti sebenarnya sunnah itu apa yang sunnah? Salah satunya manhaj. Itu diajarkan Rasulullah. Dan itu banyak kasus sebenarnya.
Kenapa tidak itu yang diungkap? Ini kok langsung parsial masalah saja, tapi manhaj dilupa? Bagi saya itu dia terpikir, kenapa tidak manhaj itu yang? Karena kalau sudah manhaj dipegang, ini ngikut semua ini. Tapi kalau parsial tinggal manhaj, tidak sunnah jadinya. Maka bagaimana kita mengatakan masalah itu masalah ijtihad? Rasulullah ya tidak menyalahkan, lalu dia menyalahkan, berarti dia lebih hebat dari? Masya Allah. Nanti tadi kan dituduhnya, Rasulullah tidak kunut. Saya mencontoh Nabi. Padahal itu masalah khilafiyah. Ada hadis yang menyediakan kunut, ada hadis yang mengisyaratkan tidak kunut, kan begitu. Itu terjadi masalahnya khilafiyah itu. Nah, sekarang siapa yang paling benar? Bagaimana sikap oleh ulama usul fikih? Kalau dalam masalah itu, kan dalam masalah usul fikih sudah dijadikan kaidah. Siapa yang benar dalam masalah khilafiyah itu? Maka di sini ada dua ittija ulama. Berbeda pendapat ulama. Yang mengatakan kalau berbeda pendapat satu masalah, maka ada yang mengatakan semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, kalau semuanya benar boleh kita menyalahkan? Dan semuanya benar. Selama itu dari ijtihad yang benar, dari orang yang ahlinya. Yang kedua, tidak, yang benar itu cuma satu. Tidak mungkin semuanya benar. Lagi kontra, satu mengatakan wajib, satu mengatakan bid'ah. Kalau Imam Syafi'i kan wajib kalau dia kunut subuh itu, karena diganti dengan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Itu kan wajib itu namanya. Tapi yang lain enggak, bid'ah. Apalagi ditetapkan kullu bid'atin dhalalah itu. Kan kontra ini. Bagaimana? Masa benar keduanya? Maka sebelumnya mengatakan enggak. Masalah khilafiyah yang benar cuma satu. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa satu yang benar itu? Semua mereka mengatakan wallahu a'lam bis. Allah yang tahu. Berarti ujung-ujungnya juga apa? Tidak boleh menyalahkan. Jangan-jangan yang kau salahkan di sisi Allah dia yang benar. Ya sudah, masing-masing mengamalkan menurut ya sudah ikutannya, keyakinannya. Tidak. Kalau kita mengkaji masalah berat bagi kita hasil kajian ilmu kita, ya silakan. Tidak ada masalah. Tapi jangan disalahkan orang. Ketika disalahkan orang, disudutkan, apalagi dituduh orang masuk neraka dengan bid'ah, di situ siapa yang mau dituduh? Dia dipraktekkan cuma dia masalah kunut tidak kunut jahat bismillah, tidak jahat bismillah, itu langsung diterapkan pula kullu bid'atin dhalalah. Itu kan berbahaya sekali dan juga banyak masalah lain. Saya kira itu ya. 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 Mengingkari? Ya, ya. 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 Ya, ya. Nah, lalu kemudian panjang, tapi yang anak tangkap di sini dia menyalahkan konsep takjid. Jadi kalau menyalahkan konsep takjid, nanti tentu gimana dengan takjid Muhammadiyah? Ya. Lalu kemudian berujung pertanyaannya, apakah bermazhab itu wajib? Ya. Kalau bermazhab wajib berarti nanti Muhammadiyah ini berdosa. Saudara Ya. tidak menganut satu mazhab. Lalu kemudian yang ketiga Ustaz, pertanyaannya Ya, ya. Ya, Saudari. Ya, baik. Terima kasih.
Jadi ini masalah ya kan tadi saya katakan polemik ulama. Kita yang tidak ulama, yang tidak kapasitas jangan ikut-ikut pula. Mereka kadang-kadang dalam uslub, dalam metode mereka kadang-kadang berpolemik antara mereka. Ada yang pedas. Kamu kalau baca buku Ibnu Hazm, itu Ibnu Hazm, ulama Zahiri. Dia itu kalau kita baca buku dia itu, tak ada seorang pun ulama di dunia ini habis oleh dia. Imam-imam, bahkan ulama Syafi'i, Imam Syafi'i karena dibodoh-bodoh, kalau sudah berbeda dengan hasil ijtihad dia, maka dibodoh-bodohin aja siapapun. Itu Ibnu Hazm itu gawat. Jadi kalau kamu baca buku dia, tidak ada yang ulama di dunia ini lagi, tinggal Hazm sendiri. Tapi itulah uslub dia. Maka polemik ulama kita yang dibawa itu jangan masuk-masuk pula. Itu polemik. Maka kita bersikap ya sudah. Baca apa argumen mereka. Kira-kira apa yang lebih kuat bagi kita? Ya sudah ikuti. Tapi jangan pula kita ikut-ikut kafir katanya kafir pula kata kita. Banyak. Ini mohon maaf ini yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah itu banyak buku-buku mereka. Asal datang kita membaca buku lama itu kita kafir Ibnu Taimiyah. Astagfirullahalazim. Ini tidak, jangan masuk-masuk pula polemik ulama itu. Kita yang membaca istifadah dari seluruh ulama, kemudian kita berikan mereka ihtiram. Wajib. Polemik mereka biarkan antara mereka. Dan kita kaji argumen mereka, baca, jangan nanti fanatik. Nanti fanatik karena tidak dibacanya di sini, tidak dibaca di sini. Pokoknya ikut ini, itu sudah fanatik orang itu. Maka Imam Malik kan membuat kaidah itu luar biasa itu. Apa kata Imam Malik sampai menunjuk kepada kuburan Rasulullah? Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Kullun illa sahibu hadzal qabr. Siapapun orangnya, pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak. Yang tidak, yang harus diterima sama sekali cuma yang di dalam kuburan ini, sambil menunjuk ke kuburan Rasulullah. Akhirnya ada orang asal guru dia benar semua, asal keluar dari apa dia? Astagfirullah. Itu sunnah itu. Itu yang jadi ya, tapi kita perlu sadarkan. Itu yang pertama ya. Maka itu yang ikut itu polemik ulama. Itu kan terjebak, saya lihat itu sebagian ustaz. Bacanya buku itu dikafirkan. Mana bisa seperti itu? Kalau ada buku Hasan namanya Bangil ya, Persis. Kan dia tajam juga kan? Gimana dia dengan lawannya? Maka dia kalau dia berpolemik itu dahsyat. Tapi kalau sisi akhlak, masya Allah santunnya luar biasa. Biasa saya membaca itu, apa komentar orang. Kalau dia berdebat, seolah-olah tidak ada orang apa. Tapi kalau dalam muamalah, masya Allah, tidak ada yang musuh dia. Tapi kalau dalam begitu sifat tabiat masing-masing orang. Ada yang pedas, ada yang santun, ada. Itu pula ulama-ulama itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua bermazhab tadi kan, kita bermazhab. Nah, kan ada tingkatan. Ada yang mengatakan bahwa yang bermazhab itu kan ulama. Maksudnya ulama. Tapi kalau orang-orang awam ini, enggak, dia ikut ulama-ulama mereka. Karena kalau bermazhab itu kan maksud kesan bermazhab itu apa? Dia mengenal usulul mazhab. Dia menguasai kaidah-kaidah mazhab. Sehingga ketika tiba atau dia diminta fatwa dalam satu masalah, maka dia berfatwa sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab. Mazhab apa? Kaidah mazhab apa dipakainya? Kalau orang awam mana tahu pula kaidah-kaidah itu dia. Maka kalau orang awam sama sekali, dia mazhab ustaz tempat pengajiannya. Itulah apa dikatakan ustaz ya, itulah yang diikutinya. Tapi kalau dia apa mazhab kamu Syafi'i, dia enggak tahu apa itu Syafi'i. Imam Syafi'i juga enggak tahu dia. Maka yang bermazhab itu sebenarnya ulama yang mapan itu. Imam Nawawi, itu bermazhab dia itu. Apa mazhabnya? Karena dia dalam istimanya pakai kaidah-kaidah Imam Ghazali. Itu bermazhab. Tapi kalau orang-orang awam tidak sekolah sama sekali, disuruh pula dia bermazhab, maka
Siapa diikuti dia? Ya Ustadz dia. Yang diikutinya ya Ustadz Doni kan. Mazhabnya mazhab Ustadz Doni. Begitulah artinya, dan tidak harus bermazhab. Kemudian orang awam itu, berarti kan tarjih ya. Kan begini dalam kaidah oleh ulama itu. Tingkatan orang. Nah, pertama tingkatannya mujtahid. Mujtahid apalagi kalau dia sudah mujtahid mutlak. Kalau dia sudah mujtahid maka tak boleh dia mengikuti pendapat orang. Wajib dia komitmen mengamalkan apa yang menjadi hasil ijtihad dia. Itu tuh kaidah oleh ulama. Kalau dia ulama mujtahid. Yang kedua, kalau dia thalibu ilmin. Thalibu ilmin ini sifatnya apa? Dia itu penuntut ilmu kan dalam bahasanya. Dia menguasai qawaid yang dipakai oleh ulama dalam berijtihad. Dia tahu qawaid Imam Abu Hanifah, qawaid ini apa. Kemudian dia punya kemampuan untuk mentarjih. Ini. Kalau dia sudah punya kemampuan untuk mentarjih, kemudian dia buat studi dan menurut dia sudah maksimal upaya dia dalam mengkaji, membandingkan kemudian dengan alat yang dia miliki, sehingga apa? Bagi dia satu pendapat lebih kuat. Walaupun dia awalnya berafiliasi kepada satu mazhab. Tapi ada masalah kunut umpamanya. Dia pelajari dalil apa, tapi di sini lemah di kesimpulan dia dalil Imam Syafi'i. Maka apakah harus juga dia? Tidak. Maka dia harus mengikuti apa yang menjadi hasil kajian tarjih dia. Maka itu namanya tarjih. Ya, itu jadi masalah. Maka di sini kan saya barukan tingkat kedua, thalibu ilmin. Maka kalau kita bawa kepada Muhammadiyah, maka majelis tarjih itu ke tingkat ini paling tidak. Thalibu ilmin, orang-orang yang berilmu yang duduk di sana, kemudian mereka membanding-bandingkan pendapat yang ada dengan dalil-dalilnya. Kemudian nanti tarjih dia punya kaidah dalam memilih pendapat untuk menjadi amal, tak ada masalah. Itu. Sekarang kalau orang-orang awam tentu mengikuti orang-orang alimnya kan itu. Jadi bukan dia bermazhab tapi mengikuti orang-orang alimnya. Sekarang maka kita sampai kepada tingkat kalau orang awam. Maka orang awam apa kewajibannya? Kewajiban dia taklid. Tapi ketika dia taklid, dia ada juga kewajiban berijtihad. Maka orang awam itu harus berijtihad memilih orang yang paling alim menurut ijtihad dia. Tentu kan ada indikator seperti di mana sekolahnya, apa spesialisnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana. Dia kan itu indikator semuanya. Dan hebat dia apa? Inilah orang yang paling alim. Kemudian diikutinya, ya selamatlah dia. Itulah kewajiban dia. Karena kalau lain itu kewajibannya, la yukallifullahu nafsan. Itulah kewajiban dia. Disuruh pula dia bermazhab mengetahui kaidah-kaidah Imam Syafi'i, kapan dia? Tidak mungkin pula. Maka dia mengikuti gurunya. Tapi dia wajib berijtihad untuk memilih guru. Dan juga seperti taklid buta tadi, kalau seandainya ada dia sampai ke tingkat bisa belajar, kemudian dia kadang-kadang gurunya salah, tidak ada yang mengikuti mazhab sama sekali kan, di sini juga tidak, ke sini juga tidak. Rupanya diikutinya orang yang tidak berilmu, wajib dia tinggalkan, dia cari orang yang berilmu. Itulah kewajiban orang awam. Jadi jangan disuruh dia bermazhab. Sekarang lebih hebat pula kamu dari Imam Syafi'i. Dia bukan begitu masalahnya. Karena kan Allah mengakui keilmuan itu. Maka seperti kan iza ijtahadal hakim, ada apa namanya, fa asaba falahu ajrani. Wa iza ijtahadal hakim thumma akhta'a falahu ajrun wahid. Keilmuan itu sendiri itu kan diakui. Maka orang berilmu seperti
kalau kita terlibat. Maka itu kaidah Imam Malik tadi, kullun yu'khazu min qawlihi wa yurad. Siapa saja. Maka tidak ada istilah kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i terus. Kita aja sekarang susah kita ini kalau pakai mazhab Syafi'i terus. Apalagi dalam kondisi kontemporer sekarang. Banyak hal-hal sepertilah umpamanya zakat fitrah. Kata mazhab Syafi'i wajib dibayarkan kepada 8 asnaf. Maka 2,5 kilo itu dibagi-bagi 8. Dicari orang. Kapan nanti orang bayar zakat fitrah nanti? Banyak tadi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kadang-kadang kan tarjih. Tarjih itu kadang-kadang melihat maslahat. Kemudian tuntutan zaman. Apalagi memang itulah gunanya tarjih. Kadang dalil-dalil itu memang dari dulu dalilnya maslahat dari zaman ke zaman bisa berubah. Di zaman itu yang cocok. Tapi di zaman sekarang, kalau nanti fanatik juga kepada yang lama, tidak ada nanti ulama yang apa. Maka itu disitulah kehebatan Muhammadiyah. Bahwa ada ulama-ulama yang terjih. Salah satu pertimbangannya ketika masalah itu dalilnya maslahat. Dan maslahat sekarang menuntutlah berbeda. Maka maslahat itu yang seperti masalah menetapkan awal bulan. Karena dulu kan ilmu falak itu sederhana. Kemungkinan validasinya itu tapi kalau sekarang ada validasinya itu sangat tinggi. Buktinya apa? Tak ada orang mempersoalkan hasil falak dalam jadwal waktu sholat. Ada orang meragukan. Kan tapi kan tidak ada orang yang pakai dalam sunnah itu matahari tergelincir nanti diukur. Kan tidak ada lagi sekarang. Asar itu nanti bayang-bayang melebihi. Ada ustaz-ustaz setiap sholat asar keluar dulu. Apa yang dilihat? Muazzin apa yang dilihat? Ada muazzin Masjid Al-Fidah keluar dulu ketika muazzan. Langsung pakai. Kenapa? Karena tingkat validasinya sudah membuat orang nyaman, tenang. Kan itu jadi alasan. Karena perkembangan ilmu membuat kadang-kadang berbeda istilah. Apalagi untuk memudahkan macam-macam. Itulah. Jadi tidak ada masalah itu. Yang salah itu saling menuding, nuding, nyalakan atau apa lagi menyudutkan. Ya itu dunia. Saya kira cukup ya. Karena saya besok kuliah subuh. Insyaallah. Ya saya kira. Ya Yudi, nanti ditelepon aja ya, Dokter Yudi. Besok insyaallah. Itu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini ya semuanya juga ya pandangan ya, karena ini syarat dengan pandangan juga. Tapi kan satu hal yang disepakati, persaudaraan wajib dijaga. Perbedaan tak bisa dielakkan. Ada perbedaan itu yang sifatnya qadari, kauni. Kan kita terima semuanya. Ada hidung pesek, ada hidung yang mancung, ada yang kulit putih, kan berbeda. Ayah beda, ibu beda, suku beda. Tapi semua kita kan bisa damai. Gitu juga dalam masalah agama ini ada yang beda kan. Dan itu namanya perbedaan yang legal secara karena secara syar'i ini ada pula beda. Asal beda itu tidak legal itu. Tapi kalau bedanya dasarnya adalah ilmiah, maka itu legal, sahih. Dan itu sepakat ulama mengatakan. Dan itu dari dulu, bahkan tadi saya ceritakan di hadapan Rasulullah pun sahabat sudah beda dan Rasulullah sudah menunjukkan bagaimana metode menghadapi perbedaan. Mari kita berpegang kepada metode itu. Maka kita akan bisa saling menghormati Islam. Kenapa saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita baca rakaat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.